Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Sungguh luar biasa malam hari ini Tuhan izinkan kita kembali berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan lebih baik satu hari pembelajarannya daripada 1000 hari di depan lainnya. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Mari kita siapkan hati, kita mau sama-sama berdoa bagi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji mengagungkan nama-Mu Bapa. Satukan hati kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sucikan kuduskan layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas segala puji-pujian kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengambil alih ibadah pada malam hari ini Tuhan. Sembunyikan kami semua di balik salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat hati-Mu, mari buka suara-Mu sembahyang.
Kasih saya
Selamat
bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Bahkan sehelai rambut pun jatuh, tidak akan pernah bisa tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh sangat amat baik. Terima kasih, berbicara Engkau bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya ingin menyembah Tuhan malam hari ini dengan sebuah pujian Haleluya 12 kali. Lagu ini membuat saya lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Secara kata kira masyarakat, secara kata kira Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Terima kasih Bapak. Terpuji nama. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, hidup ini sebuah penyembahan. Setiap orang harus bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Karena Tuhan, Dia yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada satupun Tuhan inginkan dari saudara dan saya menjauhi dari penyembahan. Karena Dia rindu setiap kita memuji dan menyembah Dia. Saudara, di dalam suasana apapun, jika saudara dan saya sedang menghadapi masalah, datang kepada Dia dengan pujian dan penyembahan. Karena di tempat di mana kita memuji dan menyembah, Dia hadir, Dia melawat, Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan saudara. Apakah tidak boleh bernyanyi dengan sukacita? Boleh, masing-masing saudara. Tapi saya lebih suka tenggelam di dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Waktu saya menyembah Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Hari-hari ini saudara tidak mudah. Kesulitan, masalah ekonomi dan segala sesuatu yang tidak baik. Kita tidak cukup hanya untuk berdoa, saudara. Memang benar dikatakan, hidup orang Kristen itu harus berdoa. Tetapi yang lebih utama di dalam hidup saya, waktu saya datang kepada Dia dengan pujian dan penyembahan, ada sesuatu yang bisa menguatkan saya. Hadir Tuhan melawat, maka ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Saudara jangan takut menghadapi semuanya ini, saudara. Tuhan ini adalah Allah, Dia penuh kasih. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan, keperluan saudara semua. Anak-anak Tuhan tidak boleh takut menghadapi apapun. Mungkin hari ini kau berkata, hidupku susah, keadaan ekonomi tidak baik. Tuhan ingatkan kembali kepada kita, jangan jadi orang yang cengeng, yang mudah putus asa, yang selalu menyalahkan orang lain, yang selalu mengeluh hidup ini tidak baik. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia selalu memberikan yang terbaik, pertolongan yang tepat pada waktunya. Mungkin manusia mengatakan, kapan Tuhan tolong? Saudara bertobat. Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Dia adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Jika hari ini kau merasakan kau sendiri, kau tidak mampu menghadapi kehidupan ini, ingat, Dia adalah Allah. Dia Bapa. Dia Bapa bagi kita. Seorang Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Seorang Bapa pasti memberikan perlindungan, kasih, dan setianya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti Yesus. Tuhan percayakan hidup ini agar saudara dan saya tetap teguh, pegang janji Tuhan. Apapun masalahmu saudara, setiap masalah itu ada. Setiap yang ada di tempat ini semua penuh masalah. Lihat wajahnya, tegang semua. Lihat wajahnya, ada banyak masalah. Tapi ingat, Tuhan ada. Tuhan itu ada. Tidak usah pikirin saudara besok mau makan apa. Nasi saudara. Tidak perlu khawatir besok bagaimana. Tuhan penjaga
tahu Tuhan memberikan kepada kita umat yang percaya, yaitu janjinya. Apa? Kita akan baca dalam Mazmur 121 tentang apa? Dia menjaga kita yang tidak pernah terlelap. Kita buka Mazmur 121 ayat 4-5. Dia itu penjaga kita. Dia menjaga hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan dia tidak akan terlelap. Seandainya 1 menit saja Tuhan tidur, binasalah kita. Tuhan gak pernah tidur saudara. Kita sering molor. Betul apa benar? Betul. Puji Tuhan, mengakui saudara. Diajak ibadah masih molor. Diajak ibadah masih gak suka. Diajak berdoa lagi. Saya percaya hari ini ke depan ruang ibadah, ruang doa kita akan penuh. Amin. Orang-orang yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, bukan orang-orang yang bermasalah. Kalau orang rindu berdoa, kalau orang rajin berdoa, 90% kakean masalah. Cari Tuhan karena banyak masalah. Ya, amin. Siapa? Haleluya. Ya, sangat luar biasa. Ya. Banyak berdoa. Kalau orang banyak masuk di ruang doa, maaf saudara, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Kalau disuruh berdoa, wah males. Jam 6 sampai jam 7 doa dulu sebelum ibadah. Orang yang sih masuk saudara. Tapi semua masuk amin. Ingat saudara, satu hal, hiduplah di dalam penyembahan, pujian dan menyembah. Tidak usah banyak-banyak saudara, muji nyembah aja loh. Tuhan hadir menjawab doa saudara. Yuk, yang pertama, janji Tuhan yang diberikan kepada kita umat percaya. Yang pertama, Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Mazmur 121:4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Berarti di setiap musim hidup kita, di setiap saat Dia ada bersama dengan kita. Saya sering menyanyikan pujian ini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Loh, enak sih. Sekeliling kita ada Tuhan, berarti buat kamu noleh sana, noleh sini. Untuk gak keprinter saudara. Dia ada saudara. 1.000 rupa di sisi kiri, 10.000 di kanan. Ingat saudara firman itu. Kita hanya apa saudara? Orang baca firman. Penonton. Jangan penonton. Melihat 1.000 rupa di kiri, 10.000 di kanan. Kita anak-anak tetap berdiri dan hanya melihat. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Tidak ada jaminan di luar Yesus, tidak ada jaminan di luar sana yang bisa menghandle, memberkati, menyertai saudara dan saya. Amin. Hanya Yesus yang sanggup menyertai, memberkati kita. Amin. Kalau ada sebuah janji Tuhan, berarti saudara dan saya tetap takut atau enggak? Siapa yang takut? Setengah tiang. Ada takut, ada enggak? Siapa yang takut? Angkat tanganmu. Haleluya. Tidak ada yang takut. Yang tidak takut, angkat tangan. Semua saudara. Begitu. Yang enggak takut diam, yang takut separuh. Hidup ini sebuah perjuangan saudara. Saudara harus berjuang menghadapi segala sesuatunya bersama Yesus. Kalau kita berjuang sendiri kita akan tumbang. Tapi kalau kita berjuang bersama Tuhan, ingat janji Tuhan. Dia ada di sebelah tangan kananmu.
hidupmu. Mungkin hari ini musim hidupmu sedang nangis, saudara. Kemarin tertawa, haleluya. Begitu ada tagihan datang, oh Yesus, nangis, saudara. Engkau harus selalu bersyukur di dalam segala hal. Engkau harus percaya bahwa Yesus yang disembah, Dia Allah yang hidup, Dia berjanji pasti ditepati. Berbeda dengan kita. Tuhan, kalau aku diberkati mobil, aku pasti rajin Tuhan ke gereja. Wow, keren saudara. Tuhan ngomong, wah ini anakku tak berkati mobil. Begitu mobil datang, wah saudara senang Tuhan bisa ke gereja. Tujuannya beda, mau pamer ternyata. Halo? Atau begini, kan gak musim hujan, boleh dong keluar. Kalau musim hujan emang Tuhan belepotan kabeh. Ya toh? Jadi gak usah ke gereja Tuhan ya. Tuhan lo maha tahu, Dia penuh kasih. Cek. Benar saudara. Atau saudara mulai ngomong begini, kalau saya bawa mobil Tuhan, punya mobil, tetangga yang ikut ke gereja, oh puji Tuhan bisa penuh mobil saya. Kampret. Begitu punya mobil, tetangganya mau ikut, sebentar kakinya. Kenapa lagi? Kotor. Terus lagi, tetangga depannya, aku coba bersih kok saudara cekin saudara. Masuk mobil, aduh, nemen saudara. Itu saya salah. Jangan ditaruh sepatunya, ditaruh di mana? Taruh atas kepala. Darah Yesus. Semua manusia pada akhirnya kalau diberkati ya begitu. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin. Semua luar biasa. Amin. Semua tidak ada yang ngaku. Saudara, saya ini memang suka dengan mobil bersih. Tapi kalau untuk pelayanan, mau itek ya gak apa-apa. Sembarangnya gak itek ya saudara. Masa duduknya apa saudara? Orang isok saudara. Betul gak? Jadi aku punya mobil bagus-bagus nih saudara. Jangan sombong. Di surga gak ada mobil saudara. Semua jalan kaki. Tapi emas kabeh. Di sini siapa yang bikinnya mas? Jangan tertawa gede-gede. Surga itu aspal saudara. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus menjaga hidup kita? Yes, puji Tuhan. Berkat besar. Dan yang kedua Tuhan katakan, tenang, Dia selalu menolong. Tuhan ngomong apa sih saudara? Tenang dan percaya. Tema untuk bulan ini saudara. Tenang dan percaya. Apapun saudara, mungkin hari ini anakmu yang masih belum dalam Tuhan, yang diomongi sulit, orang tuamu belum terima Yesus, tenang, Dia pasti menolong. Mungkin keluargamu, suamimu, istrimu, kalau tidak ngomong angel tutup rami, tenang, Tuhan pasti menolong. Di dalam ketenangan, saudara bisa berpikir jernih. Di dalam ketenangan, saudara bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Amin. Kalau saudara nggak tenang, gopong kabeh. Uang 100.000 dikatain 10.000 nanti. Ada sebuah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tenang. Berapa banyak di tempat ini yang tenang menghadapi masalah, yang percaya Tuhan pasti tolong. Yes, 2, 3, 4 2.000 orang yang angkat tangan 40 juta. Luar biasa. Ada sebuah janji. Dia katakan tenang, Dia selalu menolong. Mazmur 121 1 dan 2. Mazmur 121 ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur Daud ini mengerti dia punya Allah, punya Bapa yang sanggup menolong dia. Waktu dia dikejar oleh musuh, dia percaya dia pasti ditolong Tuhan. Ya, aku melayangkan mataku di gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kita juga sering begitu. Bukan melayang-layang ke gunung-gunung, kita melayang-layang melihat rekening. Duit sopo ora iso berubah, saudara. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita mulai fokus kepada Sang Pemilik hidup kita. Siapa yang dapat menolong? Saudara kan? Saudara terkasih, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Saudara kita kaya. Pada saat saudara terpuruk, maaf, apakah saudara datang dan mengatakan, aku yang tolong kamu? Ada saudara? 1001 saudara. Waktu saya mengalami masalah keuangan dan terpuruk saudara, tidak ada satupun saudara saya yang datang kepada saya bertanya, kau baik-baik aja kah? Bisa makan kah? Tidak ada, saudara. Saudara-saudara saya kaya. Ada yang punya kapal 2, saudara. Nunut bisa, saudara. Tapi waktu saya jatuh terpuruk, noleh pun enggak, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup tolong saudara. Jangan pernah mengandalkan orang. Jangan mengandalkan pendeta, saudara. Ya, kalau datang kepada saya pendeta, saudara sambatan, ayo duduk kita berdoa. Jawabannya gini, pancet aja pendeta. Saya ini butuh duit, cash money, fresh money, bukan diajak berdoa. Saya ngomong, saya biasanya berdoa. Kalau ngasih duit, aku dewi ukuran. Jangan pernah mengandalkan manusia, meskipun itu pendeta, tapi datang kepada Tuhan. Dia akan menghampiri saudara. Dia akan menjadikan saudara pemenang. Amin, saudara. Masih mau mengandalkan manusia? Kecewa, saudara. Kita akan kecewa berat. Datanglah kepada Tuhan. Firman-Nya luar biasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Dia yang dapat dan sanggup menolong saudara dan saya, bukan yang lain. Tidak ada jalan, sudah buntu semua. Mencoba saudara kepada yang normal-normal itu, apakah dapat jawaban? Kalau dia bisa, ngapain dia tidak lebih lagi kaya? Amin. Kita ini normal, bukan tidak normal. Makanya datang kepada yang memiliki hidup kita, bukan yang paranormal, orang pintar, orang Kristen yang pintar. Semua orang Kristen pintar. Amin. Hanya yang satu Tuhan minta, percaya kepada Dia. Tenang. Dia akan tolong kita. Dan yang ketiga, janjinya, tenang dan terus berdoa. Amin, saudara. Engkau kesusahan, engkau merasakan bahwa hidup ini tidak seperti yang dibayangkan. Engkau merasa engkau tidak mampu menghadapi semuanya ini. Tuhan bilang, tenang dan berdoalah. Karena janji Tuhan, kalau saudara dan saya
tenang dan terus berdoa. Ini firman-Nya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Keadaan dunia tidak semakin banyak, semakin baik. Tapi Tuhan ngomong apa, saudara? Tenang, berdoa. Kalau kau merasakan tidak tenang, datangi Tuhan. Cari wajahnya, supaya hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Gak bisa saudara menghadapi hidup ini dengan gerusak-gerusu, emosi. Gak bisa saudara menghadapi orang yang berbagai-bagai karakter. Terkadang membuat kita emosi. Tapi Tuhan ajarkan tenang dan berdoalah. Menghadapi suamimu, dilihat dari pagi malam model pancel kayak. Melihat istri mulai pagi sampai malam dasteran ya, bencana. Bangun tidur dasteran, masak, ngantar suami kerja dasteran. Suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, nyapu ngepel dasteran. Pulang jam 4 suami datang dasteran. Tambah satu saudara, apa? Ambune anak. Suami ini kemarin tak belikan baju 20 itu mana? Jangan saudara. Ayo, hidup ini apa? Perjuangan saudara. Kalau engkau melihat suamimu, tenang, berdoalah. Meskipun becek itu pilihanmu. Melihat istrimu sekarang kayak tergandeng, gak apa-apa, tenang. Doakan kapan Tuhan ke Facebook. Tenang saudara. Dulu perjanjiannya tidak benar loh. Loh, ya itu berarti sukses kalau menghidupi. Jangan diomongin, gandeng kamu kayak gandeng truk. Dulu waktu pacaran, engkaulah segala-galanya. Kaulah segalanya. Ya, nyanyi pujian terus saudara. Begitu sekarang mas bodine semelotot saudara. Gandeng truk. Haleluya. Di sini nggak ada lagi, saya percaya. Menghadapi segala sesuatu, tenang dan berdoa. Enak-enak dari Tuhan itu. Ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi yang tidak pernah luput dalam hidup kita, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat apa yang Tuhan mau? Percaya jadi Tuhan itu murni. Orang usah neko-neko saudara. Gak usah cari orang pinter, gak usah cari hamba Tuhan, tapi cari Tuhan Yesus. Dia mengatakan, percaya loh, janjiku loh, murni. Amin. Janji Tuhan dia dan amin saudara. Saya tidak tahu janji saudara dengan Tuhan bagaimana. Tuhan ngomong tidak ada dusta di antara kita. Mana enak sih kalau Tuhan Yesus. Kita baca firman-Nya saudara. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Wow, keren saudara. Amin saudara. Dia menjadi perisai pelindung bagi setiap kita yang percaya padanya. Kalau hari-hari ini kau merasakan ketakutan, ingat janji Tuhan. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang percaya dan yang berlindung kepadanya. Berlindung
yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dunia mengatakan tidak mungkin kau sembuh, tidak mungkin engkau dibangkitkan dari keterpurukan. 2023 tidak mungkin kita sukses. Itu kata dunia, saudara. Tapi kita punya Allah, kita punya Tuhan. Dia sanggup melindungi, bahkan menjadi perisai bagi saudara dan saya. Mari saudara, apa yang kemarin terjadi, apa yang di belakang, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena di belakang itu sebuah apa saudara? Kenangan. Tataplah ke depan. Itulah harapan kita. Masa depan penuh dengan pengharapan yang dijanjikan itu akan tergenapi, saudara. Jangan main dengan hidup ini, saudara. Percaya kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, apapun kondisi kita. Sekali Yesus hidup saudara dan saya, pasti dilindungi oleh-Nya. Apa sih saudara saat hari-hari ini yang saudara dan saya rasakan? Bebannya hidup, beban masa lalu. Tapi mulai saudara, buka hatimu, menyerahkan kepada Tuhan. Dia berjanji, dia pasti genapi. Firman-Nya nggak akan pernah ngomong begini, masa depan yang tidak ada harapan, no. Tapi Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan tentang engkau ada padaku. Rancangannya itu apa? Damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh dengan pengharapan. Loh, saya udah umur 60, harapannya apa? Ya harapannya satu, saudara, masuk surga. Amin. Ipar saya meninggal, saudara, di usia 65. Dia tidak pernah memikirkan besok. Tapi waktu dia menerima Tuhan seketika itu dia berangkat, saudara. Haleluya. Mau seperti itu? Terima Yesus berangkat. Percaya Yesus untuk berangkat. Siapa yang mau di tempat ini? Tidak mau. Masih percaya nak gue enak berhubungan. Semuanya lu enak. Doa mau gitu. Tidak, saudara. Persiapkan nanti hidup saudara. Karena maut datang tiba-tiba. Jangan ngomong aku masih umur 40, paling 80 baru berangkat. Itulah masalahmu, perkataanmu. Lah ngomong itu besok berangkat ya apa saudara? Gak tahu kan? Makanya saudara, ayo jalani hidup ini. Percaya akan janji Tuhan. Karena dia adalah Allah yang dahsyat. Dan yang kelima, yang terakhir saudara, mana ini pokok terakhir. Percayalah dia Allah yang setia. Kalau tadi janji Tuhan itu murni, dan ini ya percaya dia Allah yang setia. Firman-Nya di mana? 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Ini ayat emas saudara, semua pasti sudah hafal. Ya. Saya bacakan buat saudara, dengar baik-baik. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab itu Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Loh saudara, ini sebuah jaminan bagi saudara dan saya. Tidak perlu takut saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apa? Pencobaan apa? Yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan. Saudara dan saya sanggup memikul 10 kilo. Stop, Tuhan bilang cukup 10 kilo. Tuhan bukan Allah yang jahat. 10 kilo kita
Tidak, saudara. Saya mengalami yang demikian. Dengan air mata saya mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan ngomong, aku di hatimu sayang. Wow, keren saudara. Pencobaan yang kita alami itu biasa, saudara. Karena Tuhan tahu hidup saudara dan saya 10 langkah ke depan. Dia tahu, dia mengerti apa yang saudara dan saya butuhkan. Makanya kalau ada masalah, baca firman ini. Ya, kita ini punya Tuhan. Ada satu keluarga yang konseling dengan saya. Anaknya ini sudah mau bunuh diri 6 kali, saudara. Dia tertekan banget. Sejak kecil dia tahu orang tuanya papanya memperlakukan mamanya. Dia terekam memorinya 2 tahun, saudara. Dia mengerti mamanya dipukuli, mamanya dihajar di depan dia. Dipikir sudah oke lah, tidak ada masalah, 2 tahun nggak ngerti apa-apa. Dan itu disimpan sama dia. Termemori, saudara. Mamanya ngomong gini, gimana ini? Harus bagaimana? Saya ngomong, bawa ke saya. Kita konseling. Ini rumah maut. Di rumahnya juga dia terngiang-ngiang dan terpanggil. Dipanggil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mati wae, mati wae. Percuma kamu hidup. Hidupmu tidak berguna. Itu yang terngiang. Saya ngomong, bereskan dulu. Kasihan. Kasihan. Mamanya bilang, terus apa yang harus saya lakukan? Didoakan. Dia ke psikiater, saudara. Psikiater ngomong bla. Saya ngomong, gimana? Waktu saya ngomong sama kamu, gimana? Ya bener, Cici itu ngomong begitu. Ya wes toh. Saya ngomong, ayo, psikis ini yang perlu inner healing, saudara. Anak ini tidak tahu bagaimana dia berbuat. Dan usia 2 tahun, dia ngomong sama mamanya. Kalau mama pergi, kamu ngomong semua itu apa? Ya sama tembok. Kasihan nggak, saudara? Dia tidak mampu menghadapi semua ini karena dia tidak mengenal Kristus. Kalau dia tahu Tuhan, pencobaan yang dia alami tidak sebanding dengan apa yang dia mau korbankan. Saya ngomong, cepat didoakan. Tapi saya minta waktu. Untuk sementara dia jangan ditemukan dengan papanya. Kasihan. Kalau papanya telepon, tremor, saudara. Kasihan nggak, saudara? Saya nangis, saudara. Saya kemarin berdoakan, saya ngomong, Tuhan tolong. Dia masih muda, saudara. Dia tidak kuat dengan pencobaan ini. Karena dia tidak mengenal Kristus. Dia tidak tahu janji Tuhan. Saudara dan saya tahu janji Tuhan. Jangan pernah mengabaikan janji Tuhan. Dia setia, saudara, dengan janjinya. Amin. Mulai hari ini, saudara, jika saudara menghadapi masalah, baca firman ini, baca terus firman ini, saudara akan dikuatkan, saudara akan menjadi pemenang. Untuk itu, percaya dan tenanglah. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya baca firman, saudara. Jadi anak Tuhan gak pernah baca firman. Setahun berapa kali baca? Enggak. Sehari berapa pasal dibaca? Kadang satu tapi gak entek. Encengmu, saudara. Bagaimana saudara bisa mengenal Kristus? Bagaimana saudara bisa mengenal hati Tuhan? Kalau saudara baca firman yang mau, saudara. Baca firman. Pasti kok ketemu Bu Evi, pasti. Sudah sampai mana firmannya? Sudah berapa pasal sehari? Karena saya hamba Tuhan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi saya memberikan firman ini, sebuah janji yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, Tuhan maunya apa, saudara? Tenang dan percaya. Amin. Kalau saudara tenang dan percaya, Dia penjaga kita, tidak pernah terlelap. Amin. 2, tenang, Dia
Dia selalu menolong kita. Yang ketiga, tenang dan terus berdoa. Dan kepakaman saudara, percaya janji Tuhan itu murni. Dan kelima, percaya Dia adalah Allah yang setia. Amin saudara. Puji Tuhan. Dalam firman yang saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya udah mau main musik WL Singer.